Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di Indonesia. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Juli ya. Dan selamat Sabat buat saudara-saudara yang ada di Amerika. 2 jam lagi mereka akan tutup Sabat. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Glad Tidings, chapter yang kelima. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk chapter yang kelima. Eh, kita ada di judul Buah-Buah Roh. Namun sebelum kita mulai, mari kita minta pimpinan Roh Tuhan dalam Bible study ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih untuk setiap kemurahan yang Tuhan izinkan bagi masing-masing kami sampai saat ini. Terima kasih nafas hidup yang masih boleh kami miliki. Kami terkumpul untuk melanjutkan pelajaran kami dari buku Glad Tidings ini. Kami percaya bahwa sudah banyak yang Tuhan berikan bagi kami melalui pelajaran pembenaran oleh iman. Dan kami rindu Tuhan terus menggali lebih dalam, karena kami percaya ketika kami terhubung dengan Engkau, betapa indahnya kehidupan kami. Dan biarlah pembenaran oleh iman ini benar-benar nyata sebagaimana salib itu nyata ada di mana-mana. Memberkati masing-masing kami yang mengikuti pelajaran ini, dan biarlah apa yang kami pelajari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang kekasih, saya mau review sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin, hari Sabat. Kemarin kita sempat membahas dari subjudul daging dan roh berlawanan, ya. Ini konklusi-konklusi ya yang saya bacakan ya. Keinginan daging dan roh ya tidak sejalan ya. Keinginan daging dan roh Tuhan tidak sejalan. Daging itu jahat. Ya. Ia tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging tidak dapat ditobatkan. Ya, ia harus dibinasakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8. Ya. Nah, inilah rahasia kemurtatan orang-orang Galatia. Ya, kesulitan yang ditemukan begitu banyak orang dalam menjalani kehidupan Kristen. Ya. Orang-orang Galatia mulai dalam roh, tetapi berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam daging. Suatu hal yang sama mustahilnya seperti hendak mencapai bintang-bintang dengan menggali ke dalam bumi, bertolak belakang. Ya. Begitu banyak orang rindu berbuat yang benar, tetapi karena tidak memiliki roh secara pasti dan tidak berserah sepenuhnya kepada roh itu, mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan. Ya. Jadi ketidakpastian roh. Ya. Kenapa? Tidak sepenuhnya ya berserah, membuat ketidakpastian. Roh bergumul dengan mereka dan sekali-sekali mereka berserah sepenuhnya kepada roh dan mereka memiliki pengalaman yang berbahagia. Kemudian roh berduka. Ya. Ketika keinginan daging dinyatakan lagi, ya, dan mereka kelihatan sama seperti orang-orang lain. Mereka terombang-ambing di antara menuruti roh atau keinginan daging. Dan judul kedua kemarin yang kita bahas, yaitu roh dan hukum Taurat. Mereka yang berada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah, tetapi berada di bawah hukum Taurat. Ya. Pertentangannya bukanlah mengenai hukum Taurat itu harus dipelihara atau tidak, karena masalah itu tidak akan pernah timbul dalam pikiran mereka yang mengaku saleh. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana hal itu dapat dipenuhi. Nah, orang-orang Galatia sedang disesatkan oleh pengajaran palsu
yang menyatakan bahwa mereka sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan hukum, ya. Sedang Rasul Paulus menyatakan, ya, Rasul Paulus ini hamba yang diutus Tuhan, ya. Dia menyatakan hanya melalui roh hukum itu dapat dipelihara. Paulus membuktikan ini dari kitab suci, ya, melalui sejarah Abraham, pengalaman orang-orang Galatia sendiri. Mereka mulai dalam roh, dan selama mereka terus berada dalam roh, keadaan mereka tetap baik. Tetapi bila mereka mengganti roh dengan diri, ya, segeralah muncul perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan hukum Taurat. Nah, Roh Kudus adalah kehidupan Tuhan. Tuhan itu kasih, adalah pemenuhan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat adalah rohani. Barang siapa ingin hidup secara rohani, harus menyerah kepada kebenaran Tuhan yang disaksikan oleh hukum Taurat. Tetapi diperoleh hanya melalui iman Yesus Kristus. Barang siapa yang dipimpin oleh roh, harus memelihara hukum Taurat. Bukan sebagai syarat untuk menerima roh, melainkan sebagai buah roh. Pengertiannya jadi berbeda, saudara, dari apa yang kita pahami sebelumnya. Ada orang-orang yang kelihatan begitu rohani, terlihat begitu dipenuhi roh, sehingga mereka tidak perlu memelihara hukum Taurat. Mereka bilang rohlah yang membuat mereka begitu. Mereka tidak berdosa. Ya. Walaupun mereka melawan hukum, menempatkan diri sendiri di tempat Tuhan, dan ini disebut apa? Adalah jenis kepausan yang paling buruk. Jadi saudara-saudara, itu yang sempat kita bahas kemarin. Dan kalau saudara-saudara nanti ingin mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita belajar sama-sama, bisa nanti ke YouTube, ya. Ada channelnya di situ. Dan indah sekali kalau kita bisa belajar firman Tuhan dengan satu tujuan, ingin mengenal Bapa. Oke, sekarang kita tiba di buah roh. Maaf. Saya bacakan, ya. Silakan nanti ada sanggahan tambahan. Saya dipotong. Buah roh yang pertama adalah kasih, dan kasih adalah penggenapan hukum. Sukacita dan damai sejahtera datang kemudian, ya. Sebab dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersukacita di dalam Bapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, kutipan ini adalah kutipan yang jadi pengalaman saya secara pribadi. Saya ulangi lagi di sini, ya, pernah saya saksikan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan yang terngiang-ngiang terus di kepala. Karena saya tidak pernah lihat dalam hidup saya bisa menyenangkan Tuhan. Lalu saya dapat jawabannya bahwa bagaimana saya menyenangkan Tuhan? Saya orang berdosa. Ya. Lalu ketika saya mendengar orang-orang, ya kita menyenangkan Tuhan, saudara-saudara, buat saya ini suatu yang mustahil. Ya. Buat saya ini satu hal yang omong kosong. Ya. Dan ketika saya masuk di dalam satu wadah untuk belajar, ya, melalui pengalaman itu saya lihat, ya, pelajaran-pelajaran yang diberikan, ya, menimbulkan rasa ketakutan di dalam diri saya. Ya, pertama, banyak hal. Ini sebagian contoh. Harus country living, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan sebentar lagi datang. Tuhan sudah mau datang. Bikin apa yang Tuhan suruh. Ya, country living. Saya bikin. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya dituntun untuk merenungkan hal itu. Saya melihat, saya pergi country living dengan ketakutan karena Tuhan sudah mau datang. Ini roh yang salah. Ya. Lalu, waktu saya Bible study, ketika ada 1-2 hari saya tidak ikut Bible study, karena Bible study-nya setiap hari. Ya, setiap hari itu hampir 9 jam.
dari pagi, subuh, siang, malam. Ketika ada Bible study yang saya tidak ikuti, ya, karena sering dengar-dengar khotbah dan ajaran-ajarannya, itu terkesan bahwa kalau tidak ikut Bible study, sepertinya saya sudah jadi orang yang hilang. Itu kesan di dalam perasaan yang muncul. Ya, aduh, saya nggak ikut Bible study. Nah, ketika jam Bible study, aduh, saya harus Bible study. Padahal saudara, saya sudah kepayahan, ya, lelah bekerja, ya, lalu harus mengikuti Bible study. Saat Bible study, fisik tidak menentukan, tidak menolong saya untuk memiliki kemampuan mengerti apa yang dipelajari, ya, karena memang juga pelajarannya sangat sulit untuk dipahami. Nah, dan saya simpulkan semua ini hal-hal yang penuh ketakutan, ya. Sampai Tuhan tuntun saya secara pribadi menemukan pelajaran pembenaran oleh iman. Dan kutipan yang saya baca ini, damai sejahtera, saudara-saudara, bersuka. Saya lega sekali, saudara-saudara. Saya dapat kelegaan yang yang luar biasa. Saya tidak ada lagi dalam ketakutan. Saya menjalani kehidupan saya dengan apa ya? Saya menjalani kehidupan saya dengan, aduh Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya bisa diselamatkan. Saya tidak bisa bantu Engkau Tuhan untuk saya dibenarkan di hadapan-Mu. Tuhan, saya capek, saya lelah dengan semua perjuangan ini yang saya tahu pada akhirnya adalah kesia-siaan. Wah, ayat ini, pelajaran pembenaran oleh iman menuntun saya dengan pada akhirnya kepada hal yang saya sebut sukacita, damai sejahtera. Puji Tuhan, sampai hari ini, ya, saya berani bilang saya ada dalam damai sejahtera di dalam pelajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena itu yang saya rasakan, itu yang terjadi. Saya tidak takut lagi. Oleh karena di waktu lalu, firman Tuhan dipakai untuk menakut-nakuti. Ya. Dan ketika saya tidak ada di wadah tersebut, saya disebut tershaking out. Ya. Saya sudah murtad. Saya sudah, artinya kalau bicara tershaking out, saya sudah bukan umat pilihan lagi. Ya, sudah tutup pintu. Kesannya begitu. Waktu pembenaran oleh iman dinyatakan kepada saya oleh Tuhan dengan atas kemurahan Dia, saya lihat berbeda, berbanding terbalik, saudara. Ya, kebenaran ini hanyalah, jalan keselamatan hanyalah melalui Kristus. Ya, dan prosesnya kita bisa diselamatkan. Ya, kita bisa menurut hukum hanya melalui memiliki iman Kristus. Nah, bukankah ini sukacita, saudara-saudara? Berjuang berhenti dosa, ya, berhenti berdosa, nggak bisa terus jatuh di dalam dosa yang sama atau dosa yang berbeda, tapi tetap masih di dalam dosa. Pembenaran oleh iman, ya, kabar kesukaan. Buku ini menunjukkan kita apa yang kita bodoh-bodoh, apa yang kita capek-capek. Kita punya Tuhan, kita punya juru selamat. Kata juru selamat itu kandungan dari artinya lebih kuat kepada saya ketika melihat ini pembenaran oleh iman. Ya. Juru selamat bukan sekedar slogan, bukan sekedar kata-kata yang kita baca seperti itu. Oh, juru selamat. Ya. Juru selamat benar-benar juru selamat buat saya. Dia menolong saya untuk bisa menuruti hukum. Dia menolong saya untuk terhindar. Sering saya bilang, ketika ada di persimpangan untuk berbuat dosa dan memilih kebenaran, lebih cenderung bisikan Roh Kudus itu, ya, lebih kepada kita lebih peka mendengar. Tuhan bilang, jangan, dan cenderung akan pilih jalan yang benar daripada melakukan dosa. Ya, kenapa? Dia yang melakukan di dalam kita. Bukankah ini satu kabar kesukaan, saudara? Saudara berhenti berbuat dosa, mau berjuang berhenti berbuat dosa. Kita dulu kalau habis tutup sabat, ya, waktu di gereja, selamat minggu bekerja, saudara. Tapi ketika ada di wadah tersebut, selamat minggu berjuang. Ya. Setelah datang pelajaran pembenaran iman, saya pikir perjuangan apa? Dipatahkan, ya, perjuangan itu. Oleh apa? Oleh Yesus Kristus sendiri, oleh pelajarannya sendiri. Kenapa? Karena keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Oke, saya lanjut ya. Kristus diurapi dengan Roh Kudus.
Atau sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat lain, dengan minyak kesukaan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kerajaan Tuhan adalah kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Kemarin saya bertemu dengan seorang ibu yang mengeluhkan. Dia bilang, karena kebetulan suaminya dekat dengan saya, mereka panggil saya Opa Opin. Opa Opin, tolong tegur-tegur suami saya. Ya. Dia itu kasar, dia itu tidak baik, dia sudah kembali ke gereja, dia sudah dibaptis lagi. Aduh, saya stres. Dan waktu sebelum kejadian itu, waktu suaminya berkunjung ya ke tempat ke rumah itu, karena mereka terpisah rumah, dia sampai sakit sampai buang-buang air besar terus karena stres. Lalu kesempatan kami berbicara kemarin itu, waktu dia bilang minta tolong kepada saya, dan saya bilang begini, Ibu, ketika kita disebut pelajar-pelajar firman Tuhan, ketika kita disebut umat Tuhan, kita mengaku kita umat-umat Tuhan, namun tidak ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kita, ada yang tidak beres di sini. Tidak benar ini. Kalau orang yang belajar firman Tuhan, sukacita yang ada. Saudara, stres hari-hari itu ada. Ya. Stres hari-hari itu ada. Ya, itu tidak bisa dipungkiri alamiah kita sebagai manusia. Tapi apa? Kalau sudah malam kita mau berdoa, ternyata kita bisa lewati hari itu. Stres-stres yang kita lewati itu. Kalau bukan siapa, saudara? Karena Tuhan. Jadi indikasi kalau kita umat-umat Tuhan, mengaku umat Tuhan, mengaku pelajar-pelajar yang belajar firman Tuhan, kita dalam keadaan stres, ini tidak benar. Selidiki lagi, saudara-saudara. Berarti kita cuma orang-orang yang hebat dalam belajar, ya. Kita orang yang pinter menjawab semua pertanyaan, ya, atau sanggup lebih dulu mengerti ketika pelajaran disuguhkan. Tapi sebenarnya kita tidak terhubung dengan Kristus secara pribadi, ya. Dan itu pengalaman saya dulu. Wah, kalau mau jawab pertanyaan, catatan, buku, saudara, banyak sekali uang saya habiskan untuk pulpen, ya, dan buku. Catat. Pada akhirnya buku itu catatan saya itu tidak pernah saya baca lagi. Karena banyaknya yang harus dicatat. Dan tidak ada damai sejahtera. Saya ketakutan, saya stres. Ya. Dan ini indikasi bahwa kita tidak ada dalam kebenaran. Roh tidak ada di dalam kita. Tapi ketika kita belajar kebenaran dan kita penuh sukacita, lihat saudara-saudara, Tuhan, Roh Tuhan sedang bekerja. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Ya. Dan akan terlihat, saudara-saudara, di mana Roh bekerja bagi kita. Saudara akan alami. Yang sudah alami, puji Tuhan. Dan yang sedang alami, puji Tuhan. Barang siapa yang tidak bersukacita, bukan hanya sekali-kali, tetapi sepanjang waktu bersukacita dalam kesengsaraan, sebagaimana dalam kemakmuran, belum mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya. Ya, waktu kita lagi susah-susah, belum mengenal Tuhan, ya, dalam kesengsaraan seperti itu, ya. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, kan ada statement-statement, ada bahasa-bahasa yang sering bilang, kita datang kepada Tuhan bukan berarti kita aman-aman. Aman-aman dalam arti bahagia atau jaminan istilahnya kemakmuran dari segi ekonomi. Tidak seperti itu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, keadaan apapun, ya dia tetap bersukacita. Kalau bicara kesengsaraan, saudara-saudara sudah banyak pengalaman tentunya. Ya. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan dan kita disuguhkan dan kita mengalaminya, Roh Tuhan sedang bekerja. Ya. Dan di dalam segala kondisi, kita bisa apa? Tetap ada dalam sukacita. Ya. Tidak ada ketakutan. Saudara mau takut-takut apa? Tuhan sudah mau datang. Emang saudara bisa bikin apa? Tuhan sudah mau datang. Saya juga dulu berpikir begitu.
Saya bisa, finally, saya berpikir bahwa saya bisa apa kalau Tuhan mau datang? Apa yang saya harus? Tapi ketika ada hal-hal yang Tuhan tuntun, ya, ada kesempatan, Tuhan lihat, oh, Tuhan tunjukkan jalan, ada cukup uang, kita untuk bisa beli tanah, untuk country living. Kalau itu tuntunan Tuhan, jalani. Ya. Kalau kita masih ada tugas pekerjaan di kota yang harus kita lakukan, lakukan. Karena itu ketika kita terhubung dengan Tuhan, langkah kaki kita dipimpin dimanapun kita berada. Ya. Karena buah-buah dari ketakutan itu jelas, saudara. Sering kita yang sudah country living menghina orang yang belum country living. Kamu masih di kota. Tuhan sudah mau datang. Kamu ini, aduh bahaya. Kamu tidak benar. Nanti kamu tidak dimeteraikan. Menghakimi, saudara. Itu yang terjadi dari buah-buah Injil palsu yang dikabarkan. Oke, sejauh ini ada masukan dari saudara-saudara sebelum kita lanjut. Ada tambahan, ada pengalaman yang mau di-share, ada pertanyaan. Silakan. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemakmuran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, harus muncul secara spontan dari hati pengikut Kristus yang sejati. Itu tidak dapat dipaksakan. Saudara, pengalaman inilah yang Ellen G. White bilang. Ya, tidak bisa dibeli. Ya, minyak tidak bisa dibeli. Ya, ketika Roh Tuhan bekerja di dalam kita, ya, kasih kita kepada orang lain, sukacita kita, damai sejahtera kita dilihat oleh orang lain, kesabaran kita terhadap orang lain, kemurahan kita terhadap orang lain, siapapun ya, kesetiaan kita, kelemah lembutan, penguasaan diri kita, ya, ini terjadi ada di lingkungan kita. Tidak bisa dibeli, saudara. Ini minyak. 5 gadis ya, yang bodoh itu tidak bisa ambil ini ketika saudara mengalaminya. Spontan dari hati pengikut Kristus yang sejati. Tidak dapat dipaksakan. Nggak ada yang dibuat-buat, saudara. Kenapa? Roh bekerja. Itu bedanya. Di atas kan kita bahas tentang memulai dengan roh, ya, dan ada kedamaian, ada sukacita, ada baik-baik saja keadaan kita. Tetapi ketika berpaling, segala sesuatunya terbalik semua. Tetapi hal-hal tersebut tidak tinggal secara alami di dalam diri kita, ya. Adalah wajar bagi kita menjadi marah dan gusar, gantinya lemah lembut dan sabar bila dilawan. Proses, saudara. Perhatikan perbedaan antara perbuatan daging dan buah-buah roh. Yang pertama, itu datang secara alamiah. Ini buah-buah roh ya. Itu sebabnya agar buah-buah yang baik muncul, kita harus dijadikan baru dengan sepenuhnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Lukas 6 ayat 45. Kebaikan tidak datang dari manusia, tetapi dari Roh Kristus yang terus-menerus tinggal di dalam Dia. Siapa kita? Siapa Anda? Lalu mengklaim bahwa, wah kalau bukan saya gereja ini nggak jadi. Saudara itu tidak bertobat kalau bukan saya. Saya lawat-lawat dia. Ya. Saya kasih pelajaran dia, makanya dia bertobat. Siapa kita, saudara? Kita harus malu dengan hal-hal itu. Kenapa? Kalau bukan Roh Kristus, tidak ada kebaikan apapun dari dalam diri saudara. Dari dalam diri saya. Oke, silakan saudara-saudara ada tambahan, masukan sebelum kita ke judul baru. Halo. Brother Eding, silakan. Ya, jadi di sini ada satu poin yang menarik, yaitu
buah roh itu tidak muncul, buah roh itu harus muncul secara spontan. Dan ini eh, sering berlawanan dengan pemahaman umum bahwa buah roh itu harus dilatih atau dibiasakan. Nah, sering kita dengar ya Betul, bahwa betul. Betul itu, Bi. penguasaan diri itu harus dilatih, ya. Kita harus membiasakan menguasai diri, maka kita akan menguasai diri. Tapi teman-teman, di sini kita belajar bahwa penguasaan diri dan lain-lain ya, termasuk kelemah lembutan, bagaimana kita bisa tenang, bisa tidak marah kepada orang lain, itu tidak dilatih. Itu harus lahir secara spontan. Ya. Dan itu akan jadi ketika kita dibaharui sepenuhnya. Ya, Karena doktrin populer bahwa sifat-sifat ini kita harus latih, kita harus biasakan sehingga itu menjadi karakter kita, menjadi tabiat kita. Jadi ini harus dilatih gitu. Tapi di dalam pelajaran ini kita dikasih tahu bahwa itu tidak dilatih, tetapi itu harus lahir secara spontan sebagai hasil penghancuran ya, penghancuran manusia lama kita dan digantikan dengan manusia baru. ya, Maka buah-buah roh itu akan muncul dengan spontan. Nah, ini poin yang sama sekali berbeda ya dengan kebiasaan yang kebanyakan dimengerti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang di atas tadi bahwa sukacita itu harus apa ya, senantiasa, bukan hanya sewaktu-waktu. Wah, dan kalau cuma sewaktu-waktu itu tandanya kita tidak mengenal Tuhan. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Di sini Wagoner membicarakan mengenai emosi, ya. Bagaimana kita bersuka cita di dalam Tuhan, ya. Tentunya ini di dalam Tuhan, ya. Bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Dan kalau tidak senantiasa, itu artinya kita belum mengenal Tuhan. Wah, ini standar yang luar biasa ini. Tapi ini kenyataan ya. Karena memang ketika kita betul-betul terhubung ya dengan Tuhan, kita telah melihat Tuhan dengan sebenarnya, maka sukacita ini mau tidak mau adalah hasil yang akan terjadi kepada mereka yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi teman-teman, sekalipun emosi itu bukanlah penentu dari iman atau ya bukan penentu dari iman, tetapi emosi adalah indikator apakah kita telah memiliki iman yang benar atau tidak. Jadi ini penting sekali ya. Kenapa? Karena saya pernah ya mengikuti orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh iman. Saya melihat ini seperti android, manusia android. Sepertinya nggak ada perasaan sama sekali. Ya, sepertinya eh, apa ya, anti terhadap sesuatu yang bersifat emosi, anti sosial. Apakah memang seperti ini gitu? Pembenaran oleh iman Injil yang kekal yang Tuhan berikan, ya. Tapi setelah saya mempelajari sendiri, saya menemukan pelajaran ini ya, kutipan ini, di mana Tuhan mengajarkan di dalam Tuhan itu ada sukacita, ya, yang senantiasa malahan. Tuhan tidak menginginkan kita itu hidup depresi loh, atau ya, stres senantiasa. betul. Sekalipun stres itu kita butuhkan ya, stres itu kita butuhkan sebagai satu motivasi ya. Karena Yesus juga stres, sekalipun dia adalah apa ya, manusia yang bisa dibilang ya, manusia yang paling sempurna, tapi Yesus juga stres. Stres itu bukan dosa. Kadang-kadang memang manusia butuh stres, tapi kalau itu udah berkelanjutan sampai ke depresi, wah ini tanda tanya ya. Itu berarti kita tidak menikmati hidup. Dan kalau kita tidak menikmati hidup, ya kita perlu introspeksi bagaimana kita melihat Tuhan yang sebenarnya. Apakah kita telah melihat Tuhan dalam gambar yang benar atau tidak? Karena kalau kita melihat Tuhan dalam gambar yang benar, maka ada sukacita yang senantiasa yang kita akan miliki. Dan kita tidak butuh apa namanya, keadaan. Kita nggak butuh orang, kita nggak butuh stimulan dari luar, ya, untuk mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan sebagai sumber emosi kita, sebagai sumber sukacita kita. Dan ini adalah satu berkat yang luar biasa ya. Oke, itu aja bro, terima kasih.
ada poin satu yang tadi Brother Ebing uraikan, karakter apa namanya, buah-buah roh itu harus kita apa namanya latih ya. Itu sama dengan dulu saya diajarkan seperti ini. Kita harus Bible study, kita harus belajar ya, supaya nanti ketika waktu kita dihakimi oleh penguasa-penguasa dunia, oleh raja-raja dunia, ya, kita akan sanggup menjawab. Ya. Baru yang mengerikan statementnya seperti ini. Kalau kita tidak belajar, ya, nanti apa yang roh akan ingatkan kepada kita. Ini saudara betul-betul menggantikan tempat roh, ya. Jadi kalau kita nggak belajar, waktu berhadapan dengan apa namanya penguasa-penguasa, nanti kita jawab apa? Roh mau ingatkan apa kalau kita nggak belajar? Kalau kita nggak baca, roh mau ingatkan apa? Ya, pertama saya percaya sekali statement itu. Pengajaran konsep itu saya mengerti, oh iya, kita juga harus belajar ya. Nanti roh kudus mau ingatkan apa kita kalau kita tidak belajar. Terlihat benar sekali saudara. Tapi pelajaran pembenaran oleh iman ini benar-benar bantah hal itu. Sama dengan yang berada Ibing ungkapkan tadi. Buah-buah roh itu harus kita latih. Siapa kita? Emang kita bisa apa? Nah, lalu saya dapat ayat yang bilang begini. Tuhan akan gunakan batu-batu untuk berbicara. Kalau kita tidak mau. Batu ini benda mati, saudara. Nah, kalau kita juga mati di dalam Kristus, kita akan sanggup bicara apapun itu. Saya mau tanya, apakah batu-batu ini belajar firman Tuhan dulu? Apakah batu-batu ini ikut Bible study 9 jam tiap hari? Tidak, tapi batu-batu akan sanggup menjadi pembicara yang hebat. Kalau kita tidak mau melayani Kristus, membantu Kristus. Dalam arti, kalau kita pakai kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, ya Tuhan bisa pakai batu-batu. Saudara-saudara. Terus saya merenung, batu ini benda mati. Oke, Kristus mati karena Bapa yang hidup. Kita juga mati, Kristus yang hidup dalam kita. Oke, ada tambahan yang lain, saudara. Terima kasih, Bro Ebing, untuk 2 poin yang puji Tuhan penting ya. Ada tambahan yang lain? Halo Kak. Ya, Sister Joy silakan. Bisa dengar? Bisa, jelas. Oke. Ya, jadi di poin di sini sangat menarik yang Wagner ada kasih, dan dia punya poin itu sama dengan buku yang dia kasih di buku Kristus dan Kebenarannya. Jadi ada poin di sini yang kita mau coba tekankan, maksudnya mau ulang yang Wagner kasih yang di buku Kristus dan Kebenarannya. Nah, sekarang kan kita lagi belajar 2 hal. Satu daging dengan satu roh, ya kan? Sebenarnya secara natural dari sononya, kita kan semua kan itu berasalnya semua dari daging ya. Maksudnya kita punya pikiran itu maunya menurut keinginan daging seperti itu. Dan kalau di sini kan carnal mind ya, carnal mind, pikiran daging. Nah, kemudian di sini dibilang buah-buah roh, ada buah roh. Dan buah roh itu sangat bertentangan dengan keinginan daging. Dua itu nggak bisa jalan sama-sama. Entah kita kanan atau kiri, nggak ada di jalan tengah. Seperti itu. Nah, yang terjadi adalah yang kita lihat di sini, yang Wagner tulis di sini, dia bilang ada perbedaan antara perbuatan daging dan buah-buah roh. Nah, perbuatan daging itu, dia bilang di sini, itu datang secara alamiah. Itu yang Kak Open tulis yang di screen. Itu daging itu datang alamiah. Jadi itu sebabnya agar buah-buah yang baik muncul, kita harus jadikan baru dengan sepenuhnya. Kemudian dia kutip Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, itu buah roh itu nggak bisa keluar atau nggak bisa muncul kalau kita nggak dijadikan baru dulu gitu. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana? Karena dia ambil Lukas 6 ayat 45, jadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Nggak mungkin kita yang jahat menghasilkan buah roh. Harus baik dulu baru bisa menghasilkan buah roh.
Nah, bagaimana kita harus baik dulu? Kita harus dijadikan baru sepenuhnya. Ininya dikutip. Kalau di buku Kristus dan Kebenarannya ditulis, kita harus dibenarkan dulu sebelum kita melakukan perbuatan yang benar. Harus di-justify, harus di-made right. Itu yang dia bilang. Nah, waktu kita belajar bagaimana kita bisa di-justify atau di-made right itu, atau dijadikan benar, baru buah-buah roh ini akan keluar secara spontan. Jadi itu yang terjadi adalah bagaimana proses justification. Nah, inilah pekabaran malaikat ketiga, yang mana proses kita dibenarkan itu adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, confess our sin, kemudian Tuhan ambil kita punya dosa dan dia kasih kebenarannya. Itulah satu-satunya cara untuk kita dibenarkan. Baru keluar dengan spontan. Karena di kutipan Ellen White dibilang, Tuhan Yesus tidak bisa memberikan kebenarannya kepada kita yang masih mempunyai dosa, atau dia nggak bisa cover itu kebenarannya dari manusia yang masih pegang dosa gitu. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kalau kita lihat dari diri kita sendiri ya, kenapa kita masih istilahnya secara alamiah yang terjadi adalah keinginan daging. Seharusnya secara spontan, yang tadi Brother Erwin bilang, seharusnya spontanitas itu buah roh yang keluar. Ada sukacita, mau senang kek, mau susah, sukacita senantiasa. Tapi kenapa sometimes kita justru misalnya kalau lagi senang bersukacita, nah datang penderitaan mengeluh seperti itu, atau cepat emosi, cepat marah, atau kedagingan yang muncul gitu. Kenapa? Karena di sini kuncinya teman-teman, ini yang saya lihat, ini yang sangat penting, yang diulang-ulang dari Wagner adalah kita harus dijadikan baru, atau di buku Kristus dan Kebenarannya kita harus dibenarkan dulu. Nggak mungkin dari pohon yang jahat mengeluarkan buah yang baik. Nggak mungkin kita yang masih jahat, yang belum dibenarkan, akan mengeluarkan buah roh. Nggak mungkin itu secara spontan terjadi. Nah, dan prosesnya itu yang dijelaskan dari kutipan Ellen White dan juga Wagner dengan N.T. Jones adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan semua dosa-dosa kita untuk Tuhan bisa memberikan kebenarannya atau menjadikan kita baru secara spontan, itu semua buah roh akan keluar, akan terlihat di dalam diri kita. Dan ini kuncinya apa? Pekabaran malaikat ketiga adalah kayu salib ya teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kebenarannya, bagaimana pengampunan dosa, bagaimana pengakuan dosa kita, itu semua pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Dan bagaimana Kristus bisa memberikan kebenarannya kepada kita, yaitu itulah kayu salib. Makanya dalam pekabaran malaikat ketiga ini, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kita nggak bisa dijadikan baru kalau kita nggak mengerti pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa lihat kerajaan surga. Nah, ini yang Wagner bilang, kalau kamu tidak dijadikan baru dengan sepenuhnya, itu buah-buah roh nggak bisa muncul. Bisa nggak orang masuk ke surga dengan keinginan daging? Ya, Nah, tidak. kemudian apa yang perumpamaan yang, iya betul ya Kak. Jadi apa perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada Nikodemus waktu dia bilang kamu dilahirkan kembali? Yaitu teman-teman, Yohanes 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Terus kemudian dia tunjukkan ke kayu salib waktu Musa di padang belantara, dan dia juga tunjukkan Tuhan Yesus ditinggikan. Itulah teman-teman, itulah intinya yang mana kita semua tahu ya bagaimana proses pembenaran itu terjadi, dan semua intinya adalah pekerjaan Kristus di dalam kita semua. Yang kita lakukan adalah serahkan semua kepada Tuhan. Kita punya dosa, semua kelemahan kita berikan kepada Tuhan, karena kita harus tahu bahwa kita nggak bisa berbuat benar. Buah roh itu nggak akan keluar secara spontan kalau kita sendiri belum dijadikan baru sepenuhnya, belum dilahirkan kembali. Jangan kita sampai kayak Nikodemus misalnya. Emangnya saya harus kembali ke kandungan ibu? Jadi Yesus bilang, kamu pemimpin Israel, kamu nggak tahu apa artinya dilahirkan kembali. Kita semua orang-orang Advent,
yang mempelajari pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga, kita harus tahu apa artinya dilahirkan kembali, apa artinya dijadikan baru sepenuhnya, kemudian buah roh itu terjadi. Itulah teman-teman, kita membutuhkan jasa-jasa Kristus, pengorbanan Kristus, menerima kebenaran itu dengan iman. Tapi kita nggak bisa, Tuhan nggak bisa kasih kebenarannya kalau kita belum mengakui semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Makanya inilah waktunya ya, sama di The Day of Atonement, di hari Grafirat, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berpuasa loh teman-teman, menyelidiki hati gitu. Ya. Ada dosa nggak? Kalau masih ada, mereka akan mati loh. Mereka akan mati di Day of Atonement, di hari Grafirat. Itu yang harus kita lakukan sekarang, dan kita yakin dan percaya, klaim janji Tuhan, kalau saya akui saya punya dosa, Tuhan akan membersihkan semua dari ketidakbenaran, dan dia akan kasih kebenarannya, dan buah roh itu secara spontan teman-teman akan keluar, nggak bisa dipaksakan, dan buah roh itu nggak akan bisa dipaksakan atau dilatih untuk keluar. Itu akan datang secara spontan di saat kita dijadikan baru dengan sepenuhnya. Ini yang Wagner bilang ulang terus dari Kristus dan kebenarannya. Kemudian kita lihat lagi di sini muncul prinsipnya itu diulang terus. Bagaimana penurutan akan hukum itu bisa terjadi. Nggak bisa saya menurut hukum yang sempurna kalau saya sendiri masih tidak sempurna atau saya sendiri masih ada dosa yang saya pegang. Kristus harus kasih kebenarannya sepenuhnya kepada kita. Kemudian kebenaran Kristus itulah yang akan menyanggupkan kita menurut 10 hukum atau mempunyai buah-buah roh. Selain dari itu teman-teman, there is no other way. Nggak ada jalan lain untuk menghasilkan buah roh, dan tidak ada jalan lain untuk memelihara akan hukum Tuhan dengan sempurna. Kalau ada jalan lain yang kita belajar, nah itulah sunat ya teman-teman. Kalau ada cara lain untuk penurutan 10 hukum itu bisa terjadi, atau buah roh itu bisa keluar, itulah sunat selain dari pengorbanan Kristus, pemberian kebenaran Kristus kepada kita umat manusia. Kalau ada ajaran lain yang mengajarkan selain itu, itulah bentuk sunat di saat kita ya, di zaman kita ini. Tapi anyway, ya itu yang kita mau share, bahwa kita harus dijadikan baru setiap saat teman-teman. Kalau ada dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan dengan senang hati menunggu kita, kasih kamu punya dosa, karena saya tunggu-tunggu mau kasih saya punya kebenaran ini. Karena kebenaran itu kita nggak bisa berbuat benar sebelum kebenaran Kristus diberikan. Tuhan lagi tunggu, dia sudah bayar itu semuanya dengan darah kita. Kasih ke dia, kasih ke surga, di bilik suci, dosa-dosa kita. Kemudian nanti sesudah Yesus punya ministry di surga selesai, dia akan ambil dosa-dosa itu, membersihkan Ka'bah di surga, kemudian diberikan kepada setan dan akan dibakar, dan setan akan dimusnahkan dengan semua dosa-dosa yang kita sudah kasih kepada Tuhan. Kalau kita belum kasih kepada Tuhan itu dosa-dosa, unfortunately Tuhan akan bakar dosa-dosa, dan kalau kita masih pegang terhadap dosa itu, kita juga akan terbakar. Jadi inilah saatnya kita untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong jadikan baru saya sepenuhnya tiap hari, dan Roh Kudus teman-teman akan datang untuk berbicara kepada kita, mengingatkan dosa kita yang mungkin kita belum confess sama Tuhan. Dia akan lakukan itu, dan dia akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Oke, thank you Kak. Menanggapi Joy, saya teringat statement yang diberikan oleh Pastor Pavel Goya. Dibilang bahwa hal keselamatan itu adalah hal hubungan kita dengan Kristus. Ya. Bagaimana kita bisa dimampukan untuk menyerahkan atau mengakui semua pelanggaran-pelanggaran dosa atau dosa-dosa kesayangan yang masih kita miliki kepada Tuhan kalau kita tidak terhubung dengan Dia. Nah, ketika kita communion with God, ya, terhubung selalu dengan Tuhan, itu tuntunan roh, ya, tuntunan roh setiap hari kepada semua kebenaran akan terjadi. Dan ketika
kita tiba pada waktu mengakui kita punya pelanggaran-pelanggaran, ya. Ini bagian dari mana? Ini bagian di mana kita terhubung dengan Kristus. Sehingga ini satu paket semua, ya. Kita nggak akan muncul yang seperti tadi jelaskan Brother Ebing, Sister Joy, buah-buah roh itu secara spontan ketika masih ada ganjalan. Nah, dan proses-proses ini yang tadi dijelaskan Sister Joy adalah di mana proses-proses ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya. Dan ini semua akan terjadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Sister Joy, teman yang sangat penting. Puji Tuhan. Oke, apakah masih ada tambahan lain sebelum kita ke Kristus dengan penyalipan? Oke, baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Kristus dengan penyalipan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Koneksinya tadi dengan apa yang dijelaskan Sister Joy adalah dengan kematian kita dapat disatukan dengan Kristus. Tadi saya di atas singgung tentang mati diri. Semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat favorit ya, Galatia 2:20. Inilah pengalaman setiap anak Allah yang sejati. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia masih tetap hidup, maaf, ia masih tetap hidup dalam daging. Segala penampilannya secara luar sama seperti orang-orang lain, namun ia hidup dalam roh. Tidak berasal dari daging. Daging tidak berkuasa atasnya. Dan sejauh pekerjaannya daging itu telah dianggap mati. Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Wah, ini indah sekali, saudara. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Ini salib, kematian, ciptaan baru, ya, hidup baru. Ini semua rangkaian yang indah yang Tuhan sudah suguhkan kepada kita. Saya nggak tahu ya, keinginan saudara-saudara secara pribadi apa. Ya, saya secara pribadi rindu sekali. Gimana sih supaya tidak berdosa lagi? Gimana sih kesalahan-kesalahan saya masa lalu itu tidak terulang lagi? Bagaimana? Tuhan, saya mau punya pengalaman itu dan terus ada di jalan Tuhan. Ya, buah-buah roh yang spontan itu keluar. Ya, kita harus mati bersama Kristus. Ya, ketika dibangkitkan hidup baru, hidup lama benar-benar tidak ada. Dibilang penampilan kita ya masih sama. Secara luar ya sama seperti orang lain. Tapi ketika orang-orang yang hidup di dalam roh dibarui, itu perkataannya, perbuatannya, apanya, karismanya keluar. Ya. Apalagi ya, buah-buah roh Tuhan jelas sekali terlihat di orang itu. Inilah orang yang hidup baru. Bukankah ini menjadi satu kerinduan kita, saudara-saudara? Oke, ada tambahan di sini? Silakan. Halo Kak. Ya, silakan. Saya dengar ya? Iya, jelas. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini Wagner meninggikan siapa waktu dia
sesudah di atas kan dia ada kasih mengenai keinginan daging, kemudian buah roh kan. Habis itu dia bilang kita harus dijadikan baru buah-buah yang baik itu akan muncul. Kemudian dia poinnya ke siapa? Maksudnya bagaimana itu bisa terjadi? Ini teman-teman, ini yang Wagner coba berikan kepada kita dengan penyalipan ya teman-teman. Jadi ini dia punya inti, dia punya kunci di sini gitu loh. Jadi kalau kita, jadi kan dia bilang di sini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Adalah dengan kematian kita dapat disatukan dengan Kristus. Jadi kan kalau kita mau bersatu dengan Kristus, connect dengan Tuhan, iya kan? Communion, jadi satu dengan Kristus. Ya bagaimana kita mau satu dengan Kristus gitu loh. Ya ini dengan kematian kita disatukan dengan Kristus. Jadi seperti ini ya. Ada kalau kita lihat di sini untuk supaya kita mengerti mengenai daging ada lagi nih. Yang di sini yang mau disalibkan itu, yang kita disalibkan itu, yang keinginan daging itu disalibkan, itu yang disalibkan itu adalah kita punya carnal mind. Karena ada dua ya, the mind of Christ dengan carnal mind. Nah, yang dimaksudkan di sini menyalibkan daging itu adalah kita punya carnal mind di sini, yang keinginan daging itu yang disalibkan. Ya. Tapi saya punya daging yang kita pegang ini, yang saya pegang ini, saya punya tangan. Itu yang Wagner dibilang di sini, ia masih tetap hidup dalam daging yang sesudah 2 Korintus 5:17 ya, yang warna biru, yang Kak Opin kasih warna biru. Itu artinya saya masih tetap hidup dalam daging. Ini daging bukan carnal mind, ini daging, ini kita punya flesh, saya punya daging yang saya pegang. Yang disalibkan itu bukan saya punya daging yang saya pegang, tapi kita punya keinginan, kita punya mind, carnal mind itu yang disalibkan. Ya. Disalibkan dengan bagaimana itu disalibkan atau bagaimana itu keinginan daging itu bisa hilang, yaitu dengan kayu salib teman-teman. Waktu Yesus disalibkan, kita dengan iman ya percaya bahwa waktu Yesus disalibkan, yaitu menghancurkan kita punya carnal mind. Itu ada kutipan Ellen White, nanti kita share waktu kita share Bible tadi. Itu carnal mind dihancurkan teman-teman. Keinginan daging itu dihancurkan. Kan apa? Waktu Yesus mati di kayu salib, dia ambil dosa kita dan dia memberikan kebenaran kepada kita. Jadi waktu kebenaran diberikan, itu carnal mind dihancurkan dan hanya mind of Christ yang hidup di dalam kita. Itu artinya kita disalibkan dengan Kristus. Carnal mind, daging itu, semua hawa nafsu itu dilenyapkan. Dan dia bilang di sini, kita punya manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Teman-teman, waktu Tuhan Yesus menghancurkan carnal mind, yang terjadi adalah tubuh dosa hilang kuasanya teman-teman, dan kita tidak lagi diperhambakan dari dosa lagi. Ini yang dibilang manusia lama telah disalibkan. Kalau manusia lama disalibkan, kita menjadi manusia baru, kita dilahirkan kembali. Itu yang Yesus bilang kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Manusia lama kamu harus disalibkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu disalibkan dengan Kristus. Bagaimana kita harus memandang dengan iman, menerima dengan iman bahwa waktu Yesus disalibkan, itulah yang terjadi kepada kita. Waktu kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, membawa semua dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya yang ditulis oleh Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Tuhan akan memberikan kebenarannya, dan Tuhan akan menghancurkan semua keinginan daging, nafsu di dalam kita. Dan yang terjadi adalah apa? Saya sekarang bukan manusia lama lagi. Saya sudah dilahirkan kembali. Saya sekarang sudah manusia baru yang mempunyai the mind of God, the mind of Christ, atau pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu adalah akan menghasilkan buah roh. Seperti itu ya. Jadi buah roh itu yang ada di Galati 5 itu akan dihasilkan. Ini kuncinya. Tanpa ada kematian Kristus, tanpa ada kayu salib, semuanya itu tidak bisa terjadi. Mau apapun saya mau berusaha mau berbuat baik,
tidak akan bisa terjadi kalau kita belum dijadikan baru, kalau saya belum mati dengan Kristus, kalau saya belum menyerahkan semua dosa-dosa saya kepada Kristus, kemudian Kristus memberikan kebenarannya. Tapi mungkin sometimes kita berpikir, nah itu kan kita serahkan dosa kita kepada Kristus, berarti ada usaha-usaha kita dong yang harus kita lakukan. Teman-teman, kita harus ingat ya, Yohanes 16 ayat 7 kalau kita nggak salah, dia punya ayat. Waktu roh itu datang, dia akan menginsafkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang menginsafkan dosa saya siapa? Saya sendiri. Semua itu pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Jadi mau menginsafkan kita akan dosa, mau datang mengaku, itu semua pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Waktu saya menyerahkan diri saya kepada pekerjaan Roh Kudus, ada pengakuan dosa, keinsafan dosa, pengakuan dosa, itu Roh Kudus lagi bekerja kepada saya. Kemudian setelah dia itu terjadi, waktu Tuhan datang menginsafkan kita akan dosa kita, yang kemudian kedua apa? Dia datang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran. Nah, itulah kebenaran. Tuhan diberikan kepada kita, dia menginsafkan kita, akan memberikan kebenaran kepada kita, di mana kebenaran Kristus kita sudah terima dengan iman. Kemudian ada kebenaran-kebenaran yang Kristus berikan dalam firman Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Contoh buah-buah roh. Itu akan keluar secara spontan, nggak perlu dilatih. Karena apa? Keinginan daging sudah mati, teman-teman. Saya bukan manusia lama lagi yang terbabit dengan keinginan-keinginan hawa nafsu atau dipenjara dengan dosa-dosa kita dan semua keinginannya. Saya sudah keluar ini. Tuhan Yesus sudah bayar. Saya sudah keluar. Saya sudah manusia baru. Otomatis semua buah roh yang ada di Galatia 5 itu terjadi. Makanya di sini di pembahasan yang sudah mau selesai ini di bab 5 ditutup oleh crucifixion, teman-teman. Christ by crucifixion. Ini kan judulnya, Kristus dengan penyalipan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, inilah yang mereka tinggikan. Nggak bisa ada cara yang lain, teman-teman. Kita hidup di akhir zaman. Tuhan Yesus sekarang sudah mau datang. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah dosa saya dan teman-teman? Nggak bisa ada satu dosa di surga. Nggak ada satu orang berdosa pun yang belum mengaku kepada Tuhan dengan sepenuhnya bisa masuk surga. Dan bukan hanya itu saja. Di surga akan menuntut saya sesudah saya dibenarkan, 10 hukum itu harus dituruti dengan sempurna, teman-teman. Itulah proses sanctification-nya yang kita belajar. Dan bagaimana itu terjadi? Itu semua karena kayu salib. Nggak ada cara lain, teman-teman. Is there any other way? Makanya Ellen White bilang, Tuhan telah mengirim the most precious message, pekabaran yang paling berharga kepada kita. Dan pekabaran apa itu? Ellen White bilang, Kristus ditinggikan. Ini Kristus ditinggikan. Ini yang inti dari pekabaran malaikat ketiga. Kristus ditinggikan. There is no other way, teman-teman. Walaupun saya hidup masih dengan saya punya daging ini yang belum diperbarui, nanti kalau kita masuk surga, kita akan diganti, kita punya daging. Tapi sekarang saya masih ada daging yang ini, yang saya pegang ini. Tapi saya punya pikiran udah the mind of Christ. Waktu Yesus datang, pikirannya nggak diganti, hanya dagingnya yang diganti. Saya tetap membawa pikiran kita atau karakter kita ke surga, dan karakter yang akan kita bawa itu tetap the mind of Christ, di mana kita selalu dituntun oleh Roh Kudus, kita submit semua kepada Roh Kudus, menyerahkan semua keinginan nafsu, karnal mind itu kepada Tuhan, dihancurkan di kayu salib. Dan saya punya pikiran terus menjadi pikiran Kristus. Dan kalau kita baca pikiran Kristus itu apa sih sebenarnya? Itu Filipi 2 ayat 5-8. Dia sampai mati menurut, teman-teman. Tidak ada dalam diri Yesus yang mau menonjolkan dirinya. Kalian baca lagi Filipi 2 ayat 5-8. Tidak ada lagi persaingan yang 2 minggu lalu dibahas. Nggak ada lagi, semua mengenai Tuhan dan orang lain. Tuhan dan orang lain. Itu semua pikiran Kristus, merendahkan diri. Ini pekabaran malaikat ketiga, menaruh kita punya kesombongan di debu tanah. Dan meninggikan Tuhan Yesus, bukan saya yang tinggi. Mau angkat kepala, lihat kanan, kiri.
Tapi Tuhan yang ditinggikan, saya terus rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu contrite heart, ya, kalau Ellen White bilang dengan Alkitab, hati hancur karena apa? Dosa, tetapi sukacita jalan terus. Hati hancur karena saya menyakiti Tuhan dengan dosa saya, tapi ada sukacita yang mana Tuhan mau ambil itu dosa saya. Karena kenapa? Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah bayar dengan darahnya. Dia bilang, Joy, ngapain kamu pegang? Saya sudah bayar. Dengan saya punya darah ini, itu dosa, kasih ke saya. Nanti saya kembalikan dosa itu kepada pemilik sebenarnya, setan. Dan dosa itu harus dihancurkan untuk selama-lamanya. Ya ngapain saya mau tahan? Apa benefit saya mau tahan dosa kalau kita pikir? Nggak ada benefit di saya, malah saya akan ditegur terus oleh Roh Kudus dan hidup saya itu tidak ada ketenangan dan tidak ada sukacita karena kita berbuat dosa terus dan Roh Kudus terus-menerus menegur kita. Tapi one of this day kalau kita terus-menerus menolak akan bisikan Roh Kudus, dosa itu sudah tidak menjadi pekal lagi dalam diri kita. Tapi sekarang teman-teman, waktu Roh Kudus datang, kita dengar bisikan itu sangat keras, lakukan right away. Kalau kita tolak terus, suara itu lebih lama, lebih redup, bukan karena Roh Kudusnya yang tidak mau bekerja, sayanya yang sudah jadi kabal untuk submit kepada Roh Kudus. Jangan pernah itu terjadi. Sekarang waktunya kita bilang, Tuhan, kalau saya punya keras kepala, kalau saya masih begini, kita akui ya teman-teman dengan jujur kepada Tuhan. Be honest to ourselves. Apa yang kita pernah lakukan di masa lampau yang saya belum mengaku betul-betul, apa sih di saya, Tuhan nyatakan seperti itu. Dan Tuhan akan nyatakan, baik melalui istri kah, melalui anak kah, melalui suami, melalui tetangga, melalui siapa saja, dan yang paling utama melalui firman Tuhan. Dia akan nyatakan kita punya kekurangan. Dan waktu itu dinyatakan, segera Tuhan, kita datang mohon ampun dan minta, Tuhan, saya sudah bersalah, saya rindu kebenaran Tuhan, jadikan saya benar, supaya kebenaran itu bisa muncul, buah-buah roh itu bisa muncul, dan itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Oke, thank you, Kak. Baik, puji Tuhan, terima kasih, tambahan penting sekali ya. Sudah diuraikan dan mengingatkan kita semua bagaimana semua proses ini akan berjalan. Ya. Jadi pengakuan itu penting. Terima kasih, Sister Joy. Kita lanjut ke judul berikut. Berjalan dalam roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Adakah kita ragu-ragu mengenai apakah kita hidup dalam roh atau tidak? Nah, sama sekali tidak. Juga tidak ada tersirat. Oleh sebab kita hidup dalam roh, maka kita berkewajiban menyerah kepada roh. Ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul, ya wajar lah ya. Saya ini hidup dalam roh atau tidak? Tetapi dikatakan bahwa proses penyerahan kita itu loh, menyerahnya kita kepada roh, kepada Tuhan itu apa dan bagaimana? Ya, apakah sebatas sekedar kita berserah atau continuously, ya, atau terus menerus kita dalam segala perkara kita, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ya, hanya dengan kuasa roh, yaitu roh yang pada mulanya melayang-layang di atas permukaan air dan menciptakan keteraturan dari kekacauan, setiap orang dapat hidup melalui roh, saudara. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Dengan nafas yang sama, langit telah dijadikan. Mazmur 33 ayat 6. Roh Allah adalah kehidupan semesta alam. Roh Allah yang ada di dalam lubang hidung kita, Ayub 27 ayat 3, memelihara kita tetap hidup. Makanya waktu tempo hari ada pertentangan di Bible Study bahwa kalau kita berdosa, kita harus cari Tuhan, ya, kita terpisah dengan Tuhan. Nah, sementara konteks pelajaran ini jelas ya, Tuhan itu ada di dalam kita. Kalau Tuhan tidak ada di kita, mati. Ya. Roh merupakan kehadiran Allah yang meliputi seluruh alam. Di dalamnya kita hidup dan bergerak dan memiliki nyawa kita.
kita bergantung pada roh untuk hidup. Oleh sebab itu, kita harus berjalan sesuai atau dibimbing oleh roh. Inilah pekerjaan kita yang wajar. Ini disebut pekerjaan kita yang wajar ya. Berjalan bersama roh. Alangkah ajaibnya kesempatan yang dibentangkan di sini. Hidup dalam daging, seakan-akan daging itu adalah roh. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. 1 Korintus 15, 44 dan 46. Sekarang kita memiliki tubuh alamiah. Kita akan menerima tubuh rohania pada waktu kebangkitan semua pengikut Kristus yang sejati. Kita lihat ya, sekarang ini tubuh kita yang tadi Sister Joy jelaskan. Tapi nanti tubuh rohani kita akan kita terima pada waktunya. Namun dalam kehidupan ini, dalam tubuh alamiah, manusia sudah harus bersifat rohania. Hidup sama seperti mungkin ini Bing ya, yang dimaksudkan harus melatih Bing ya, tapi bukan dalam konteks kita yang mengusahakan. Dalam kehidupan ini, namun tubuh alamiah manusia sudah harus bersifat rohania. Nah, hidup sama seperti mereka akan hidup dalam tubuh rohania yang akan datang. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saya yakin dan percaya kita mengerti ya, kutipan ini. Tadi juga sudah diuraikan Sister Joy. Panjang lebar ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Oke, saudara-saudara, sejauh kutipan ini, bagaimana? Ada tambahan? Tubuh kita, tubuh alamiah, tapi kita harus hidup bersifat rohania. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Tapi tadi puji Tuhan Sister Joy juga sudah uraikan banyak sehubungan juga dengan kutipan ini ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali dari sorga, ya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Melalui kelahiran secara alamiah, kita mewarisi segala kejahatan yang didaftar dalam Galatia pasal 5 dengan tambahan ucapan dan sejenisnya. Kita sudah bahas 3 pertemuan yang lalu. Dan sejenisnya ini contoh, saya ingatkan lagi, iri hati. Ya, iri hati disamakan dengan membunuh. Ya, contoh ya. Nah, kita bersifat daging, kejahatan memerintah di dalam diri kita. Melalui kelahiran baru, kita mewarisi kepenuhan Allah dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jelas ya, saudara-saudara, kelahiran baru betapa pentingnya ya. Tadi dijelaskan Sister Joy, carnal mind kita disalibkan. Ya, suka. Mungkin dulu kita suka hura-hura, akhirnya hura-hura itu nggak jadi satu hal yang menarik lagi buat kita. Ya, dilahirkan kembali, disalibkan. Ya. Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tuh, kita lihat sudah banyak pengalaman tentang Efesus 4 ayat 22 ya. Disalibkan dan ditanggalkan, dilepas, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh dosa dihilangkan kuasanya. Kecenderungan berdosa itu diangkat. Ya. Jadi kita tidak tertarik lagi dengan mau berdosa. Roma 6 ayat 6. Tinggal di dalam roh, berjalan di dalam roh. Maka daging dengan hawa nafsunya tidak lagi berkuasa atas kita, seperti jika kita mati dalam kubur kita.
Makanya lambang kematian dengan Kristus itu maksudnya ini. Mati bersama Kristus. Ya. Yang hidup apa? Roh. Jadi hanya roh Tuhan sajalah yang menghidupkan tubuh kita. Nah, jelas ya. Roh menggunakan daging sebagai suatu alat kebenaran. Daging masih tetap jahat, masih tetap penuh hawa nafsu, masih tetap siap untuk melawan roh. Tetapi selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, roh terus mengendalikan daging itu. Salah satu kunci, saudara-saudara. Ya, tetap masih. Jadi di sini terjawab kenapa kita on off. Kenapa kita hari ini berhasil, besok kita gagal. Kenapa kita satu minggu berhasil, tidak berdosa, lalu minggu berikutnya saya berdosa lagi. Ya, kenapa? Selama kita menyerahkan kehendak kita. Berarti kalau on off kita tidak lama menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Penyerahan kita itu setengah-setengah. Ya, tidak selamanya kita menyerahkan. Hari ini kita semangat di dalam roh, besok tidak. Hari ini kita berserah kepada roh, besok tidak. Ini yang disebut on off. On off kayak lampu, mati nyala, mati nyala. Ya. Oke, sejauh ini ada tambahan saudara-saudara? Baik, kalau belum, kita lanjut kutipannya ya. Jika kita bimbang, sebentar. Nah, ada pertanyaan dari Christian. Berarti ada andil untuk menyerahkan. Nah, memang brother kita harus hati-hati di dalam pemahaman konteks ini ya. Jadi tadi Sister Joy juga sudah uraikan dan saya pikir sama-sama sepakat dalam konteks pembenaran iman ya. Ketika kita dalam konteks menyerahkan ini bukan berarti kita yang berserah. Ya, ketika roh datang ya, roh menginsafkan kita dan kita tahu bahwa pekerjaan Kristus di dalam kita willing to be make willing, mau untuk dijadikan mau, itu adalah semua pekerjaan Tuhan di dalam kita, bahkan untuk menyerahkan kita. Makanya meletakkan kesombongan kita dalam tubuh melalui kabaran ini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada apa namanya yang lain mau menyanggah, Brother Christian? Di sini Brother bilang berarti ada andil untuk menyerahkan diri. Itu gimana? Iya loh. Silakan Brother Edi. Ya mungkin mengawali teman-teman yang lain. Jadi kutipan ini kalau kita pelajari, ini adalah satu keadaan di mana ketika kita telah dikuasai oleh roh Tuhan ya, atau ketika kita telah dibenarkan. Bukan bagaimana kita masih berdosa, kita harus serahkan kehendak kita kepada Tuhan ya. Itu sama sekali tidak akan pernah terjadi karena kehendak kita pada intinya tidak suka yang baik gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan pilihan ya? Pilihan itu hanya bisa terjadi dengan benar ketika kita dijadikan baru sama sekali. Nah, ini seperti orang yang lumpuh ya, yang lumpuh dan buta, tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian dikasih mata, dikasih kaki untuk berjalan. Nah, waktu dia berjalan, itu tanpa dikasih tahu sama dia ya, mana kiri, mana kanan, mana lubang, mana batu, ya, mana jurang, mana bukit. Ini orang yang punya mata dan punya kemampuan untuk berjalan pasti tahu jalannya yang mana gitu. Tetapi ketika orang yang telah memiliki kekuatan ini ya, memiliki kuasa untuk berjalan, melihat batu, dia sambar batu, ya dia pasti akan jatuh gitu. Dia pasti akan tersandung gitu. Kalau dia memilih untuk masuk jurang, dia pasti akan masuk jurang. Jadi teman-teman, sekalipun di dalam apa ya,
pembenaran oleh iman itu membuat kita bebas ya. Kita dibebaskan oleh Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Itu nggak serta-merta membuat kita jadi robot ya, seperti robot pasif gitu. Tetapi ketika Tuhan membenarkan kita, Tuhan memulihkan kita seperti bagaimana kondisi kita pada mulanya gitu, di Eden. Di mana kita dikembalikan pada kuasa yang sebelumnya ya itu hilang gitu. Jadi pelajaran di sini mengenai pilihan yang Wagner tulis adalah pelajaran setelah kita dibenarkan oleh iman. Dan memang seperti itu ya, siapapun dia, Yesus sendiri kalau Yesus memilih untuk tidak melanjutkan ya perjalanannya, ya manusia, semua manusia akan binasa gitu. Jadi kuasa memilih di sini itu lahir karena pembenaran oleh iman ya. Kita telah dibaharui dan kita punya kekuatan untuk itu. Sebelum kita dibaharui, kita sama sekali nggak punya kekuatan. Kita mau kerahkan daya bagaimanapun, tekad bagaimanapun, nggak ada kekuatan. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika kita diselamatkan atau dibenarkan dulu. Di situ kita memiliki cukup banyak, bahkan berlebihan ya, kekuatan, atau kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan yang Yesus miliki, itu yang diberikan kepada kita. Tetapi, sekali lagi ya teman-teman, ketika kekuatan itu kita gunakan untuk melakukan dosa, ya kita bisa berdosa. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, ada tambahan yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Christian. Ini juga ada tambahan. Kalau kehendak dikerjakan Allah, kenapa tidak semua orang menyerahkan diri? Nah, kalau di chapter 4 kemarin kita bahas, chapter 3, bahwa roh ada di setiap orang. Ya. Yang membedakannya ada yang mengabaikan, ya, atau ada yang menerima. Ya. Nah, kalau datang kepada konsep kuasa memilih, Adam dan Hawa, firman sudah datang, jangan jama buah, ya, al-hayat. Tetapi petunjuk itu sudah datang lebih dahulu sebelum mereka melakukan. Tetapi yang terjadi adalah pilihan mereka, ya, Hawa, untuk mengikuti apa yang setan mau. Dan itulah kebesaran Tuhan ketika kuasa memilih diberikan kepada manusia. Kita bukan robot yang diatur sana, diatur sini oleh Tuhan. Keadilan Tuhan ada di situ. Itu kalau dari saya. Mungkin ada jawaban dari yang lain. Silakan. Halo Kak Opi. Ya, silakan. Setuju. Oke. Jadi sangat bagus pertanyaannya. Ya, jawabannya itu adalah kita harus kembali ke asal mulanya ya, asal mula dari kejadian di Taman Eden gitu. Jadi kalau kita belajar benar-benar dari Pekabaran Malaikat Ketiga yang ditulis oleh A.T. Jones, di situ dijelaskan apa yang terjadi, dan juga Ellen White ya, ini Ellen White juga kasih dia punya kutipan, apa yang terjadi kepada manusia waktu mereka sudah jatuh dalam dosa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, pikiran mereka itu sudah persis sama seperti setan. Nggak ada kebaikan satu titik apapun di dalam mereka. Kecuali kalau Tuhan tidak memberikan itu enmity, kita sudah belajar mengenai enmity atau permusuhan itu nggak akan ada keinginan sama sekali untuk Tuhan ya. Dia punya pikiran itu adalah selalu bermusuhan dengan Tuhan, selalu menentang Tuhan. Dan itu Ellen White bilang mereka itu akan bersekutu untuk berperang melawan Tuhan. Itu kondisi kita teman-teman. Itu kondisi kita yang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kondisi seperti itu? Sekarang mau beralih kepada saya mau serahkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Apakah dalam kondisi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tiba-tiba mereka bilang, oh saya jatuh dalam dosa,
sekarang saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu tidak terlintas satupun dalam pikiran mereka. Yang Tuhan berikan kepada kita manusia, untuk pun menyerahkan diri kita, itulah enmity. Itulah permusuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan enmity itu yang dia taruh itu adalah Kristus dalam kita atau roh di dalam kita. Jadi sekarang kita mau bertanya. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang membuat saya mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Apakah itu secara natural keluar dari kita manusia berdosa waktu manusia Adam dan Hawa jatuh? Kalau saya tanya ya itu kepada kita, apakah proses untuk saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan itu natural keluar dari kita? Itu tidak sama sekali, teman-teman. Yang natural keluar dari kita waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan menyerahkan diri, mau berontak sama Tuhan, mau melawan Tuhan. Apa Tuhan bilang A, saya harus lawan gitu. Itulah karena main gitu. Saya harus mau menyerahkan diri itu nggak ada di dalam pikiran kita. Waktu Tuhan memberikan dirinya atau enmity itu Tuhan taruh dalam setiap manusia dan roh itu bekerja diri kita, barulah akan ada penyerahan diri kepada Tuhan, barulah akan ada ya saya mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi itulah ya yang tadi Kak Opin bilang ya, bahwa walaupun Tuhan sudah kasih itu, kita juga nggak robot gitu. Saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan atau enggak gitu. Saya mau mendengar suara Tuhan atau enggak. Karena di Ibrani juga bilang, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu gitu loh. Tapi first of all, untuk kita mau serahkan diri kita itu, kita harus ingat bahwa itu pun tidak terjadi dengan apa ya, natural. Itu semua karena pemberian Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang interpose. Ellen White punya kutipan. Dia campur tangan. Dia kasih itu kepada kita. Dan once again, kita juga nggak robot ya. Tuhan nggak paksakan. Oh, kamu harus kamu terima. Jadi kalau mau jawab pertanyaan di sini, kenapa kalau kehendak Tuhan dikerjakan Allah, kenapa tidak semua orang menyerahkan diri? Yaitu ya, walaupun Tuhan taruh enmity kepada kita, enggak semua orang menerima yang itu Kak Opin tadi bilang. Walaupun Tuhan apa istilahnya tidak semua orang mau menerima akan pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Di Ibrani bilang kalau kamu mendengar suaranya, tidak semua orang mendengar, teman-teman. Walaupun Tuhan bekerja dalam diri kita masing-masing, tidak semua mau menyerahkan diri kita. Semua orang mau, ada orang-orang yang tetap mau untuk mengeraskan hatinya. Itu ya bahasa Alkitab, mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau membuka diri untuk Kristus. Itulah sebabnya biarpun Tuhan, walaupun kehendak Tuhan sudah berikan kepada kita ya, menyerahkan diri kita itu di enmity, tidak semua orang mau menerima hal itu. Jadi itu yang mungkin kita bisa kasih jawaban bahwa untuk menyerahkan diri pun itu adalah pekerjaan Tuhan, tetapi once again itu juga adalah apakah saya mau menerima akan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita atau enggak. Tetapi kita harus ingat bahwa menyerahkan diri itu pun tidak keluar secara alami dalam diri kita. Itu semua Tuhan berikan dalam kepada kita manusia di Kejadian 3 ayat 15, yang mana itu adalah permusuhan. Dan ini yang saya bilang ini, saya sebenarnya juga nggak tahu sampai kita belajar buku yang ditulis oleh Jones, dan kemudian baca kutipan Ellen White, baru saya sendiri juga tahu ya teman-teman, apapun itu ya, mau saya pun mau ada kekuatan, ada misalnya ada pilihan nih, baik atau benar. Itu waktu sebelum Tuhan taruh enmity, saya hanya pilih yang jahat aja, nggak ada pilihan yang baik. Tapi waktu enmity ditaruh, itulah saya bisa ada keinginan untuk pilih baik, ada keinginan untuk menyerahkan. Kalau Tuhan nggak taruh enmity atau permusuhan, nggak ada saya mau pilih yang baik, nggak ada saya pun mau menyerahkan diri. Itu semua yang saya punya pikiran itu kita bilang sama dengan pikiran setan. Betapa bencinya dia kepada setan, betapa dia mau berontak kepada setan, itu sama kita punya pikiran dengan setan. Karena main teman-teman, pikiran daging itu sama yang ditulis Wagner di sini ya.
Waktu saya memiliki pikiran daging, itu sama. Pikiran daging nggak bisa menurut akan hukum Tuhan, nggak akan pernah bisa. Makanya kita harus serahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk kita dibarui. Selama saya punya kanaman, itu hukum Tuhan nggak akan bisa dituruti. Semua yang keluar itu adalah keinginan daging. Jadi puji Tuhan, dengan menyerahkan diri kita pun, itu semua adalah pekerjaan Kristus dalam diri kita. Oke, thank you Kak Opin. Puji Tuhan, terima kasih Sister Joy untuk jawabannya. Terima kasih Brother Christian. Puji Tuhan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan penting yang mengingatkan kita ya, agar pemahaman kita tidak serong ya, agar pemahaman kita tidak salah ya. Jadi kalau kita bicara di dalam konteks pembenaran oleh iman ya, kita mengerti bahwa Kristus yang mengerjakan di dalam kita. Oke, ada tambahan dari siapa tadi, Brother Ebing? Ya, baik. Terima kasih ya, Brother Christian. Kalau bisa menambahkan ya. Ya, silakan. Ini kita udah pernah diskusi ya yang kemarin bahwa kita tahu bersama Tuhan itu bekerja ya dalam kepada setiap orang. Enmity itu ditaruh kepada setiap orang. Ya, dan Tuhan bekerja kepada setiap orang, tidak ada pilih-pilih ya, Tuhan tidak ada diskriminasi atau apa namanya, predestinasi ya, tidak ada. Tetapi semua manusia yang berdosa itu diberi enmity yang sama, diberi kasih karunia yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau keselamatan itu semuanya adalah dari Tuhan, kenapa ada yang binasa? Ini kan arah dari pertanyaan ini. Sebenarnya simpel jawabannya. Jawabannya adalah karena mereka tidak percaya dengan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Itu jawaban simpelnya. Tapi kalau mau lebih mendalam lagi adalah penipuan yang mereka lebih suka mempercayai ya, penipuan setan daripada kebenaran yang Tuhan berikan. Itu mirip mirip bangsa Israel, teman-teman. Bangsa Israel ketika Yesus datang, mereka udah punya konsep Tuhan ya. Jadi ada di dalam bangsa Israel yang memilih Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan raja mereka, tetapi ada yang menolaknya. Kenapa yang menolak? Kenapa ada banyak juga yang menolak Yesus waktu Yesus datang? Karena persepsi ketuhanan yang mereka miliki itu tidak dinyatakan oleh Yesus gitu. Mereka membayangkan ada satu ketuhanan yang lain gitu. Jadi ciri-ciri Kristus tidak sesuai dengan ketuhanan yang mereka miliki. Makanya mereka menolak dia gitu. Nah, ini kalau kita mau telusuri lebih dalam ya, tapi sederhananya adalah kenapa orang pada akhirnya tidak mau memilih Tuhan, atau pada akhirnya ada yang binasa, ya karena orang tersebut tidak percaya dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Ebing. Puji Tuhan. Beberapa paragraf lagi dan kita akan selesai, saudara-saudara. Saya lanjut ya. Jika kita bimbang, jika dalam hati kita ingin kembali ke Mesir, ya, ingat ya, Mesir lambang dari apa? Dunia. Atau jika kita mengandalkan diri sendiri lagi, sehingga melepaskan ketergantungan kita kepada Roh, maka kita akan menghidupkan kembali perkara-perkara yang telah dibinasakan dan kembali menjadi orang berdosa. Ya, jika kita bimbang, ya. Dan jika kita mengandalkan diri sendiri lagi, ya, ini penting sekali. Saya suka mengulang-ulanginya. Tetapi ini tidak perlu terjadi, saudara-saudara. Saya profesi saya seorang instruktur selam, ya, dan saya sering bawa tamu-tamu mancanegara untuk menyelam. Dan di Pulau Komodo sana ada satu dive site yang sangat berbahaya. Ya. Oleh karena dia lokasinya ada di
tengah-tengah channel atau apa namanya selat ya, dimana kalau arus pasang atau arus surut itu arus di situ kencang sekali. Tapi dive site itu sangat indah untuk diselami ya, banyak sekali ikan-ikan besar dan karangnya begitu indah. Tetapi kita di situ memerlukan suatu teknik ya, suatu cara menyelam yang benar, mengikuti prosedur, dan tentunya harus mengikuti guide, harus mengikuti dive guide-nya. Karena dive guide yang pengalaman di situ, tahu karakter pergerakan air di situ, arusnya bagaimana, bottom apa namanya, topografi itu guide yang tahu. Jadi saya sering bilang seperti ini, ya, kita tidak perlu mengalami kecelakaan di dive site ini. Saya uraikan dulu bagaimana bahayanya, ganasnya arus putar itu, arus down current, arus yang menekan kita ke bawah. Ya, itu kalau kita belajar bagaimana dengan pengalaman juga, bagaimana kita bisa escape dari situ, keluar dari arus yang menekan kita ke bawah, tentunya kita akan selamat. Ya, nah yang tahu adalah guide. Kenapa? Guide mengalami hal-hal ini. Ya, kita sebagai dive guide mengalami, kita mempelajari karakter-karakter di situ, sehingga kalau ada kecelakaan, ketika satu langkah maju ya, atau ada satu tindakan bodoh yang kita lakukan, kita sudah tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi saya selalu briefing ke tamu-tamu, kecelakaan ini tidak perlu terjadi ya, tidak perlu terjadi. Nah, ikuti arahan, ikuti tuntunan, ikuti apa namanya, instruction ya. Sama seperti Tuhan kita. Dia adalah guide, dia nakoda kalau di laut ya, dia bawa kapal, dia ada gelombang sebagaimana besar, dia tahu apa yang harus dibuat. Bagaimana dia menuntun kita ketika kita mengikuti dia. Ya. Satu tindakan bodoh yang kita lakukan, dia tahu akan jadi apa. Itulah Tuhan kita. Jadi ketika kita sudah belajar, sudah tergantung dengan roh, kita percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman, ya. Lalu kita berbalik dari itu, ya. Kita dikatakan apa? Itu kan dulunya kita tahu dengan mengerjakan ini supaya kita diselamatkan, dengan melakukan itu, ya, kita supaya bisa diselamatkan, yang namanya yang disebut adalah error, atau itu satu kesalahan, sehingga Rasul Paulus datang kepada kita, Nabi Tuhan datang kepada kita untuk kasih tahu, bukan begitu, hanya melalui iman kepada Kristus. Ya. Artinya kita belajar untuk melihat perkara-perkara yang sudah dibinasakan itu tidak perlu lagi terjadi. Tapi kalau kita mau kembali lagi kepada, bergantung kepada diri kita sendiri, kita kembali lagi kepada apa? Keberdosaan. Nah, dikatakan ini tidak perlu terjadi, saudara. Kristus memiliki kuasa atas segenap daging, dan ia telah memperlihatkan kesanggupannya ya, menghidupkan suatu kehidupan rohani dalam daging manusia. Sudah ada contoh-contoh, saudara. Ya, pengalaman-pengalaman orang yang hidup secara rohani di dalam daging. Ya, saya suka sekali ambil contoh nabi-nabi dulu. Ya, terangkat ke surga, Henok, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Dan banyak sekali ya. Inilah firman yang menjadi daging. Tuhan yang dinyatakan di dalam daging. Ini adalah pernyataan kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, supaya kamu, supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Tujuan Tuhan mau buat kita memiliki karakternya. Tujuan Tuhan membuat kita diselamatkan. Dia tidak mau ada yang binasa. Oleh sebab itu pekerjaan daging tidak menyelamatkan. Tapi hidup di dalam roh, itulah kehidupan Kristus. Dengan roh kasih dan kelemah lembutan ini menguasai saudara dan saya, kita tidak akan cari nama. Tidak penting itu, saudara. Saling menantang dan saling mendengki, itu tidak penting lagi, saudara.
Segala sesuatu diberikan asalnya dari Tuhan. Dan ini akan diakui. Sehingga tidak ada yang memiliki kecenderungan untuk menyombongkan diri di atas yang lain. Mengakui Tuhan selalu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengakui Tuhan selalu dalam setiap apa yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Mau apa saja saudara, Tuhan yang diakui dalam hal itu. Makanya kemarin kita bahas, ketika ada pelajaran-pelajaran yang tidak meninggikan Tuhan, tidak meninggikan Kristus, ini pelajaran-pelajaran perlu dihindari. Kita tidak perlu mengikuti itu. Ya, tetapi ketika ada pelajaran-pelajaran yang meninggikan Kristus, inilah kebenarannya. Kabaran malaikat ketiga. Saudara-saudara, meninggikan Kristus, ya, merendahkan diri, mematikan, meletakkan kita di dalam debu, semua kesombongan kita. Jadi kita nggak akan pernah apalagi ya pokoknya yang sudah disalibkan, ya kita nggak akan lagi mau menjadi orang yang apa namanya penuh persaingan di hati, ya nggak ada itu lagi saudara. Roh kehidupan di dalam Kristus diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Barang siapa yang mau. Ya. Makanya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, ya, siapa yang mau saudara-saudara, barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Ini yang tadi terhubung dengan Pastor Christian tanya. Ya. Kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, barang siapa yang mau. Chapter 5 sudah selesai, saudara-saudara. Kita ada di penghujung, puji Tuhan. Dan saya berharap bahwa saya percaya bahwa kita sudah mendapatkan kebenaran yang sejati dari Tuhan bagi masing-masing kita. Ya. Oke, satu tambahan sebelum kita tutup. Silakan. Baik, kalau belum ada, saudara-saudara, di chapter 6 nanti, ya, the glory of the cross, kemuliaan dari salib. Di sini kita akan bicara ya tentang bagaimana salib itu. Di dalam salib Kristus ada keselamatan. Di dalamnya terdapat kuasa Tuhan yang memelihara kita dari kejatuhan. Karena salib mengangkat kita dari bumi untuk naik ke surga. Jadi ada kuasa yang akan menolong kita, ya. Kuasa yang menolong kita dari kejatuhan. Oke, silakan Brother Ebing. Baik, berbicara mengenai masih mengenai pilihan ya. Sebenarnya ada satu perumpamaan ya dalam perumpamaan Yesus yang menurut saya paling jelas menggambarkan tentang posisi pilihan, yaitu dalam perumpamaan Yesus di Yohanes pasal 15 ya. Yeah. Mengenai akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini sebenarnya adalah menurut saya adalah perumpamaan yang paling jelas mengenai pilihan. Di mana ranting-ranting ini kita tahu bersama tidak hidup datang begitu saja di pokok itu, ya. Ranting ini bisa ada, bisa hidup, bisa tumbuh itu dari pokok itu sendiri, ya. Ranting-ranting itu tidak memilih untuk ada, ya. Ranting-ranting itu juga tidak memilih untuk hidup. Ya, semua itu adalah pilihan dari pokok itu, ya. Semua itu bisa ada, bisa hidup, bisa bergerak karena pokok anggur yang menghidupi ranting-ranting itu. Nah, kata-kata Yesus adalah tinggallah tetap seperti ranting-ranting ya. Seperti ranting-ranting, tinggallah tetap, maka kamu akan berbuah. Nah, kalau tidak tinggal tetap, artinya tidak akan berbuah dan ya kamu dipotong ya. Nah, kalau kita ikuti bacaan ini ya,
sampai seterusnya di bagian-bagian terakhir dari perumpamaan ini Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, ya. Ini boleh dipelajari baik-baik. Ini kisah 15. Di bagian-bagian akhir Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi ketika manusia bisa hidup, bisa bergerak, bisa ada, kemudian pada akhirnya insaf, kemudian sadar, kemudian melakukan yang baik, dan kemudian diselamatkan pada akhirnya, itu semua adalah pekerjaan Kristus di dalam diri orang tersebut. Satu-satunya yang mungkin dilakukan, ya, yang tidak diberikan oleh Tuhan, tapi dikasih kesempatan, yaitu memilih untuk tinggalkan pokok seperti ranting yang kering dan kemudian mati dan kemudian dia dibakar. Seperti itulah. Tetapi untuk bagaimana dia bisa ada, dia bisa hidup, dan kemudian dia bisa berbuah, semua itu datang dari pokok itu sendiri. Mungkin itu ya yang saya bisa tanggapi mengenai posisi pilihan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Oke, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih ya Brother Bing untuk tambahan yang terakhir. Jadi ingat ya, barang siapa yang mau, ya, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan untuk apa yang sudah kita pelajari. Kita lihat bagaimana Kristus ditinggikan, dan itulah sepantasnya. Ingat, pelajaran-pelajaran ini, pembenaran oleh iman adalah pelajaran yang mempersiapkan saudara dan saya untuk bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Dan ini pelajaran yang penting yang harus kita pelajari di akhir zaman ini sebelum penutupan pintu kasihan. Dan setelah kita mempelajari ini, kita ditolong oleh Tuhan untuk melihat kebenaran yang lain yang Tuhan mau kita tahu, dan pekerjaan Roh bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study. Nama Tuhan kita muliakan.